Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk Anda. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, seperti kita ketahui, di balik setiap semangat belajar, ada mimpi yang ingin diraih tanpa batas, tanpa perbedaan. Anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan, dan dukungan dalam mengembangkan potensi diri mereka. Belajar bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi melainkan tentang bagaimana setiap anak diberi ruang untuk tumbuh, didengar, serta dihargai. Lingkungan pendidikan yang inklusif tentunya menjadi langkah penting untuk menciptakan kebersamaan, empati, dan juga kesetaraan. Ketika tidak ada lagi perbedaan dalam akses belajar, maka setiap anak dapat merasa diterima dan juga percaya bahwa mereka mampu meraih cita-cita yang sama tingginya dengan siapapun. Karena pada akhirnya nanti pendidikan adalah milik semua anak tanpa memandang keterbatasan fisik, cara berkomunikasi maupun kondisi yang mereka miliki. Belajar tanpa perbedaan adalah tentang menciptakan dunia yang lebih ramah, adil, dan penuh harapan bagi setiap anak penyandang disabilitas. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan yang sudah hadir membersamai kita dari Rumah Disabilitas Palembang dengan topik belajar tanpa perbedaan dalam lingkungan inklusi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Siang. Wow, sudah hadir membersamai kita langsung di kesempatan siang hari ini tentunya edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama rekan-rekan dari Rumah Disabilitas Palembang atau RDP ya. Sudah hadir membersamai kita ada Rizka Amalia Putri selaku Ketua Umum dari RDP, Ali Amin selaku Sekretaris 2 dari RDP juga, dan Korea Tunisa Atasa. Ini SC Departemen. Kita sapa terlebih dahulu, bagaimana aman ya siang ini? Aman Kak. Aman terkendali. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Tapi sepertinya wajah-wajah ini sudah tidak asing lagi ya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda juga bisa mendengarkan kami dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami terkait topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Silakan saja merapat di 0711369977 via telepon, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 082179279090 terkait topik belajar tanpa perbedaan dalam lingkungan inklusi. Oke, kita ke ketiga narasumber kita terlebih dahulu. Ke Rizka dulu ya. Rizka Amalia Putri, Ketua Umum dari RDP. Panggilannya siapa? Rizka. Rizka saat ini lagi sibuk apa Rizka akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk siapin event, kita ada seminar pendidikan. Oke, dari RDP juga? Iya, dari RDP juga. Wow, sudah sejauh mana nih persiapannya? Sudah, alhamdulillah sudah 90%. Karena Wah, kegiatannya kan dong. besok diadakan. Besok. Oke, begitu juga dengan Korea? Iya benar Kak. Sama juga ya, dan juga Ali tentunya ya. Iya benar. Oke, juga ikut turut mempersiapkan untuk kegiatan besok. Itu topiknya apa besok? Besok temanya tentang pembelajaran tanpa batas, peran teknologi, dan etika dalam pendidikan. Oke, baik. Kita ke topik tadi dulu ya. Boleh. Oke, tentang topik yang akan kita bahas. Kalau menurut Rizka sendiri nih, jadi peran rumah disabilitas dalam membantu penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang layak ini seperti apa Rizka? Kalau dalam rumah disabilitas mendapatkan hak
pendidikan, itu kita bisa lihat aja sekarang itu kan pendidikan udah banyak ya peduli tentang isu-isu disabilitas. Kalau dari rumah disabilitas itu kita menyuarakan hak-hak disabilitas terutama. Jadi kita lihat apa kondisinya. Kan udah banyak masukan-masukan dari teman-teman disabilitas juga. Kita kan ada sekolah namanya sekolah inklusif ya. Nah, sekolah inklusif sudah ada sekolah inklusif dan juga beberapa sekolah umum juga sudah ada yang menerima teman-teman disabilitas juga. Dan kan itu kan kita sekolah luar biasa kan nggak bisa menampung semua teman-teman disabilitas. Jadi itulah diciptakan ada sekolah inklusif juga gitu. Oke. Nah, Rizka sendiri sudah tergabung di RDP ini sudah berapa lama, Rizka? Kalau bergabung sudah dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Sebenarnya baru 1 tahun. 1 tahun. Tentunya dalam 1 tahun itu sudah banyak ya. Iya, banyak banget fase-fase yang pengalaman. dilewati. Nah, kalau menurut Rizka sendiri tantangan terbesar nih yang masih dihadapi penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat saat ini apa saja nih, Rizka? Tantangan disabilitas terutama itu fasilitas, kayak fasilitas juga kendaraan. Itu kan susah kita untuk teman-teman disabilitas. Kemarin itu kita fasilitas terutama di tempat-tempat tuh masih ada yang kurang layanan disabilitasnya. Tapi sudah ada beberapa juga yang menyediakan layanan disabilitas. Mungkin kalau kurang tantangan terbesar itu dari tempat dan kendaraan. Dari tempat dan kendaraan. Oke, kalau tadi tantangan terbesar yang dialami oleh rekan-rekan disabilitas saat ini ya. Nah, tapi kalau untuk tantangan terbesar sendiri bagi Rizka sebagai ketua umum yang mengemban amanah ini gimana Rizka? Tantangan terbesar dari mungkin anggota-anggotanya ya. Kita kan ada beberapa anggota tuh yang memang kadang kesibukan masing-masing. Ada yang ini kan rata-rata mahasiswa semua yang lagi sibuk kuliah. Jadi ada teman-teman tuh yang pasif. Jadi kan kita kesusahan juga kayak. Jadi keluhannya tuh mungkin di anggota yang pasif dan memiliki kesibukannya masing-masing. Oke, baik. Wow, berarti memang banyak sekali tantangannya ya. Tapi semuanya dijalani dengan ikhlas aja ya. Iya, dengan ikhlas aja. Karena ingin membantu teman-teman disabilitas juga. Oke. Nah, kita ke Korea. Korea selaku SC Departemen. Ini SC-nya apa? Mungkin bisa dibilang penasihat gitu Oh, Kak. penasihat. Jadi ya mungkin kalau teman-teman dari rumah disabilitas per departemennya mau konsultasi untuk program kerja ke depannya, mungkin bisa diskusinya sama aku. Sama Korea. Oke, nah kalau menurut Korea sendiri, kenapa nih Korea pendidikan inklusif itu sangat penting bagi anak-anak penyandang disabilitas? Kalau menurut aku kenapa penting? Karena teman-teman difabel kan pasti beberapa merasakan ketidaksetaraan gitu ya, ketidaksetaraan, ketimpangan lah dengan teman-teman non difabel. Dan kenapa penting menurut aku, karena di sekolah inklusif lah teman-teman difabel dan non difabel itu berinteraksi dengan setara. Jadi tanpa dibeda-bedakan, dalam sekolah itulah kita belajar di dalam satu ruangan yang ada teman difabel dan non difabelnya, di mana harus saling mengerti satu sama lain. Jadi menurut aku penting karena untuk menumbuhkan rasa empati, rasa kesetaraan satu sama lain gitu. Oke, betul, karena setiap anak juga memiliki kesempatan yang sama ya. Benar. Oke, nah kalau tantangan tersendiri nih yang masih sering ditemui dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah, apa nih terkhusus untuk anak-anak difabel tadi, Korea? Mungkin dari yang aku tahu sendiri ya Kak, karena juga sering komunikasi sama teman-teman difabel, tantangannya mungkin dari metode pembelajaran dari guru di sekolah inklusif. Karena kan guru-guru itu tidak semuanya mendapatkan pelatihan khusus untuk metode pembelajaran khusus ke teman-teman difabel. Jadi ada beberapa guru yang harusnya guru umum tapi terpaksa mengajari teman-teman difabel. Jadi mungkin tantangannya antara teman difabel dan gurunya belum serasi untuk pembelajaran. Jadi dari teman difabelnya pun merasa kurang paham dari metode yang diajarkan oleh gurunya. Oke, karena ada treatment sendiri ya, Iya, benar. terkhusus anak difabel tadi. Tidak bisa disamakan cara belajarnya juga, cara mengajarnya. Oke, kita ke Ali. Ali, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ali sebagai sekretaris ya, Iya. sebagai sekretaris di RDP juga. Nah, kalau tugas Ali sebenarnya, tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris di Rumah Disabilitas Palembang apa aja nih, Li? Tantangan itu berarti bikin surat, siapa ada mau ngelihat audiensi, tapi akhirnya masih dibantu oleh
Rika. Oke. Berarti Ali juga sebagai admin juga ya? Iya, Bikin-bikin nota Surat, dinas iya, gitu. kebetulan. Wow, keren dong. Jadi Ali ini komputernya mahir dong berarti? Kan kebetulan sementara pakai HP dulu karena komputernya lagi rusak. Oh, sementara pakai HP dulu komputernya lagi rusak, lucu banget sih. Oke, tapi kalau gunain komputer bisa Ali? Bisa. Bisa, oke. Nah, jadi kalau Ali sendiri cara menjaga komunikasi nih dengan anggota yang lain untuk misalkan menjalankan suatu program gimana nih Li? Bagi aku komunikasi dengan teman ini program harus bersuara, harus diomongin dengan apapun masalah harus harus diungkap, harus dibilang sama teman-teman program yang kita jalan. Oke, jadi semuanya harus terbuka ya, Iya. terbuka dan diungkap juga tabirnya gitu. Iya. Oke, nah kita ke Rizka lagi ya, Ketua Umum dari RDP. Jadi Rizka, program yang paling berdampak nih bagi perkembangan dan juga kemandirian teman-teman disabilitas di Palembang saat ini dari RDP sendiri program apa nih Kak? Mungkin seluruh program dari RDP ya kita menciptakan kemandirian dan semangat dari teman-teman disabilitas. Tapi kami tuh mengadakan event besar setiap tahunnya. Oke. Itu Hari Perayaan Disabilitas Internasional, di mana kami mengadakannya tuh yang besar, kayak mengadakan lomba-lomba untuk teman-teman difabel, lomba melukis, lomba menyanyi. Kemarin kami mengadakan di PS Mall. PS Mall. Iya, kami mengadakan itu dan banyak antusias dari teman-teman disabilitas juga. Itu kan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Betul. Kalau mereka tuh merasa diterima dan jadi membangkitkan rasa semangatnya juga kalau mereka berani tampil di depan publik. Gitu. Oke, baik, betul. Oh, berarti outdoor juga ya? Iya. Outdoor keluar-keluar juga eventnya. Wah, luar biasa dong. Berarti itu salah satu program yang berdampak juga Iya. untuk anak-anak difabel. Program apa lagi yang pernah dijalankan Rizka? Selain yang tadi? Selain tadi itu kami kalau besok kita mengadakan Hari Seminar Pendidikan Nasional. Kalau seminar ini terbuka untuk umum, jadi kita tuh bisa mengedukasi teman-teman juga tentang peduli tentang hak isu disabilitas ke masyarakat umum atau awam yang mungkin penasaran tentang anak-anak disabilitas kan. Kami juga mengadakan kalau kemarin itu mengadakan Hari Anak, Hari Anak Nasional. Itu kita anak-anak semua ya, anak-anak difabel terutama kita mengajak mereka bermain bola, terus mengedukasi wali-walinya juga, ada edukasinya juga untuk menyampaikan tentang edukasi disabilitas. Oke, nah Rizka, ini kan tentunya untuk Rizka sendiri dan juga tim dari RDP ini tidak mudah nih untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak difabel atau anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, dari cara kalian sendiri dari RDP ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri atau semangat untuk anak-anak mereka ini seperti apa nih caranya? Kalau caranya tuh kami biasanya mempromosikan. Itu kan kami sudah banyak video-video tahun lalu kayak untuk menampilkan bagaimana acarakan kegiatan kita tersebut. Jadi biasanya anak-anak disabilitas memang antusias dan memang mereka tuh mau untuk menampilkan bakat mereka ke depan publik. Karena kan jarang kayak kita mengadakan atau ada lomba untuk khusus teman-teman disabilitas. Jadi makanya di Rumah Disabilitas ini kami menciptakan wadah untuk mereka menampilkan bakat mereka begitu. Oke, karena untuk kepercayaan diri itu memang sangat penting sekali ya. Itulah peran dan juga tugas dari RDP untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak-anak difabel ini. Kita ke Korea lagi. Oke, Korea, kalau menurut Korea sendiri ini lebih ke harapan ya. Harapan Korea terhadap dunia pendidikan agar semakin inklusif bagi semua anak tanpa perbedaan gimana nih Korea? Mungkin harapannya ini khusus untuk pemerintah mungkin ya Kak, karena boleh. sekolah inklusif kan khususnya di Palembang itu hanya beberapa. Mungkin harapannya ke depan semoga semua sekolah itu bisa menjadi sekolah inklusif, tidak membatasi antara teman-teman difabel dan non difabel, dan semoga sekolah inklusifnya pun pembelajarannya dan metodenya mudah dipahami dan sama-sama dipahami oleh teman-teman difabel. Oke, untuk pemerintah terkhusus ya, Iya, benar. untuk lebih aware lagi terhadap hal ini tentunya. Oke, kalau untuk seberapa penting bagi guru atau tenaga pendidik dalam membangun suasana belajar yang setara tanpa diskriminasi gimana nih Korea? Wah itu penting banget karena aku pernah nih Kak dapat cerita dari beberapa teman-teman difabel khususnya teman-teman tuli yang juga sekolah di sekolah inklusif di mana pembelajarannya masih sangat
sangat tidak ramah untuk teman-teman tuli, di mana mereka susah untuk memahami karena kurangnya fasilitas seperti juru bahasa isyarat atau guru yang kalaupun memang tidak ada juru bahasa isyarat, minimal gurunya harus mengerti beberapa kosakata isyarat. Itu kan sangat penting tuh, karena di dalam satu kelas kalau ada teman tuli pasti tidak cukup dengan gerak bibir saja gitu kan. Jadi sebenarnya sangat penting untuk dalam satu kelas itu tenaga pendidik atau gurunya memahami metode pembelajaran yang non difabel juga. Iya. Misalkan harus ada guru yang memang betul-betul tupoksinya ini ya. Karena untuk menciptakan belajar tadi lebih efektif lagi untuk semua anak tanpa terkecuali tentunya. Oke, jadi untuk saat ini bahasa isyarat tapi bisa dipelajari kan? Bisa. Sepertinya ada memang yang khusus komunitas yang belajar bahasa isyarat ada ya. Ada. Oke, jadi untuk saat ini sebenarnya sudah dipermudah semua ya. Iya, benar. Tergantung dari kita mau atau enggak untuk belajar. Oke, karena kalau misalkan untuk belajar kan gunanya untuk kita juga ya. Iya. Untuk kita juga. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Oke, nah kalau untuk ini untuk cara dari siswanya mungkin siswa umum gitu ya atau non defable, untuk cara mengajarkan siswa untuk saling menghargai ini gimana nih caranya? Mungkin cara untuk menghargai ya dengan adanya kelas tadi kan harusnya saling mengerti ya antara siswa yang non difabel dan difabel. Kalau sebenarnya semuanya dalam satu ruangan itu setara dan semuanya berhak mendapatkan hak belajar yang sama gitu. Nah, mungkin untuk menumbuhkan rasa rasa menghargai, rasa empati dari teman-teman non difabel itu dimulai dari yang paling dekat, yaitu dimulai dari keluarga. Jadi harusnya dari keluarga, harusnya semua orang itu harusnya memahami bahwa perbedaan yang ada itu bukan cara untuk untuk mendiskriminasi atau menunjukkan bahwa kita tuh tidak setara. Karena kalau misalnya dari keluarga sendiri pun belum memahami perihal kesetaraan, bagaimana nanti anaknya di luar mau memahami gitu kan. Percuma juga dari gurunya mau mengajari dengan cara apapun kalau dalam keluarga sendiri pun belum menerapkan kesetaraan gitu. Oke, berarti semua tergantung lingkungan ya. Iya, benar. Lingkungan juga sangat support untuk hal tersebut. Jadi kita bisa mengajarkan dari sejak dini tentang kesetaraan, tidak memandang latar belakang ataupun permasalahan mereka di masa lalu. Oke, kita ke Ali lagi. Ali, masih aman ya? Iya, aman. Ali, ini kan Ali sudah berapa lama bergabung di RDP? Sabar sama Rizka ya? Tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Oh, senior dong. Benar senior. Dari Rizka dan juga Korea ya. Oke, nah kalau dari Ali sendiri, ini apa nih Li? Selama program-program yang sering dijalankan bersama dengan RDP ini, yang paling berkesan menurut Ali apa nih Li? Ini yang kalian untuk Hindif, berarti Hari Disabilitas Internasional. Oke. Hari Disabilitas Internasional ini adalah ajang untuk teman-teman disabilitas memperkenalkan bakat mereka untuk diperlihatkan di masyarakat bahwa teman-teman difabel itu ada bakat yang benar. Pasti dengan kebanyakan masyarakat ini menganggap disabilitas ini tidak berguna. Ada bakat yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat, biar masyarakat bisa tahu, oh anak-anak disabilitas punya bakat yang luar biasa, bisa diremehkan lagi. Betul. Jadi program yang paling berkesan ini Hari Difabel Sedunia ya? Iya. Itu diperingatin hari apa? Tanggal berapa nih Ali? Tanggal 3 Desember. Oh, 3 Desember. Jadi setiap tanggal 3 Desember pasti akan membuat event yang spektakuler lah ya. Ya, Oke. tapi bukan di tanggal itu, setelah tanggal itu. Iya, pokoknya rangkaiannya ya. Iya, Rangkaian benar. acara memperingati Hari Difabel Sedunia. 3 Desember ya? Iya. 3 Desember. Disitulah kata Ali tadi untuk anak-anak difabel mengeksplor kemampuan ya. Karena mereka juga memiliki bakat yang mungkin tidak dimiliki juga oleh anak-anak normal sekalipun. Wow, luar biasa nih Ali. Nah, jadi kalau Ali sendiri sebagai sekretaris apa nih Li tantangan
terbesar yang Ali temui gitu selaku sekretaris? Aku kan baru hitungan bulan. Oh, hitungan bulan. Sebenarnya tantangan itu pasti misalnya di handphone, dia kan nak bikin surat tuh. Kalau dari handphone, ada handphone ini tak bikin yang kita apa? Nak ngobat tanda tangan itu kan tak bisa. Jadi aku misalnya kendala di kita aja. Kendalanya Jadi di minta bantu. iya, minta bantuan sama teman-teman yang lain ya. Kemudian aku kan sekretaris dua karena ada sekretaris. Oh, ada sekretaris satunya. Oke, salam untuk sekretaris satu ya. Oke, jadi kendalanya masih di handphone dan juga di bagian administrasi juga. Tapi alhamdulillah dibantu juga kan oleh teman-teman yang lain. Oke, kita ke Rizka lagi. Oke, nah kalau untuk Rizka tadi sudah disinggung sebenarnya sama Korea tadi ya, tentang peran keluarga nih, tentang peran keluarga terhadap dunia pendidikan agar semakin inklusif untuk semua anak. Nah, jadi kalau untuk peran keluarga sendiri, seberapa penting juga nih dukungan keluarga dan juga lingkungan dalam perkembangan penyandang disabilitas ini, Rizka? Iya. Kalau lingkungan itu kan pasti yang paling penting itu kan keluarga, karena kan itu ruang lingkup kecil kita bertumbuh. Nah, kalau dari keluarga, kalau keluarganya yang pasti keluarga tuh selalu suportif apapun yang kita lakukan, kan apalagi tuh anak sendiri. Jadi penting banget karena dari awal kita hidup itu kan dari keluarga, jadi mereka tuh harus suportif dan melihat anaknya tuh berpotensi di mana. Jadi sebagai orang tua kita juga harus lihat potensi anak kita tuh bakatnya kemana. Kalau misal ada biasanya kan ada orang tua yang denial, denial sama anaknya tuh kalau mereka disabilitas. Jadi mereka tuh kadang menyembunyikannya kalau itu enggak, anak aku enggak disabilitas. Iya, normal kok. Gitu. Iya gitu, karena mereka mungkin merasa malu atau kayak gimana kan. Karena kita sebagai orang tua harus melihat anak kita yang terbaik kan. Jadi kalau misal sudah melihat ada ciri-cirinya, kita tuh harus mungkin terapi gitu kan untuk biar anaknya tuh bisa bicara depan publik kan gimana, karena mereka tuh biar nggak malu sendiri. Karena kan anak-anak disabilitas juga meskipun sudah dapat support dari keluarga, mereka tuh masih minder untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi sebagai peran keluarga di sini kita harus lebih suportif lagi dan menyemangati mereka juga, mungkin meminta teman-temannya untuk jangan membeda-bedakan gitu. Oke, nah kalau untuk ini sendiri cara mengedukasi masyarakat nih dari difabel ini sendiri, dari Rumah Disabilitas Palembang ini sendiri, upaya dari RDP ini untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dan juga memahami isu disabilitas gimana nih, Rizka? Kalau untuk mengedukasi kita biasanya ada konten kayak biasanya sekarang itu kita ada konten inklusif di mana tuh menampilkan apa sih disabilitas itu dan disabilitas itu ciri-cirinya apa. Itu udah mulai berjalan dan juga ada dari teman-teman multimedia yang akan mengadakan konten-konten bahasa isyarat. Itu basicnya aja. Nah, mungkin nanti kita kompromikan lagi. Kalau untuk edukasi itu biasanya kita ngadain ya seminar ini dan juga Goes to School. Nah, dan juga ada di Hari Anak nanti biasanya kita mengedukasi masyarakat umum. Dan rencananya ini kita Goes to School ke sekolah umum, sekolah inklusif di mana itu kan ada anak-anak sekolah umum juga yang non difabel. Jadi kita mengedukasi dengan cara seperti itu. Oke, baik. Berarti memang ada hal-hal dan juga konten-konten yang mengedukasi untuk masyarakat luas ya, untuk lebih peduli dan juga terhadap dari RDP ini sendiri. Oke, baik. Rizka, Korea dan juga Ali kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi. Kita akan masih membahas mengenai belajar tanpa perbedaan dalam lingkungan inklusif bersama dengan Rumah Disabilitas Palembang. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta diantaranya
akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Difabel Saat ini, atau populasi dunia disabilitas lebih dari 7 miliar orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1 miliar orang atau sekitar 15% dari populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk kecacatan. 80%-nya tinggal di negara berkembang. Kepedulian terhadap penyandang disabilitas ini melahirkan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Pertama kali diproklamasikan pada tahun 1992 oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari Disabilitas Internasional lahir untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, dan memberikan sokongan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Lewat Hari Disabilitas Internasional, penghapusan perlakuan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak di masyarakat terus disuarakan. Selama ini, tak jarang para difabel mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang berbeda, dalam tanda kutip negatif. Masih banyak yang memandang para difabel dengan sebelah mata, seperti menganggap mereka tidak mampu melakukan pekerjaan tugas-tugas tertentu. Lewat Hari Disabilitas Internasional, diharapkan bisa membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap partisipasi para penyandang disabilitas dalam berbagai lini kehidupan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Disabilitas dan Inklusi di menit ke-40 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih membahas mengenai rumah disabilitas, maksud kami belajar tanpa perbedaan dalam lingkungan inklusif bersama dengan rekan-rekan dari Rumah Disabilitas Palembang atau RDP. Pendengar, kami informasikan kembali, kami juga menyiarkan siaran kami kali ini langsung di kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kembali kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan bertanya kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir. Silakan saja di 0711369977 atau via telepon. Bisa juga langsung via WhatsApp di 082179279090. Kita ke ketiga narasumber lagi ya. Ada Rizka, Ali, dan juga Korea. Kita sapa kembali. Masih aman ya? Oke, baik. Nah, tadi sudah banyak nih kita bahas juga mengenai apapun yang sudah diceritakan tadi ya dari rekan-rekan Rumah Disabilitas Palembang. Kita ke Korea mungkin ya. Ke Korea lagi. Nah, jadi kalau untuk Korea sendiri, dampak positif nih yang bisa dirasakan ketika anak-anak belajar bersama tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan, ini apa nih Korea? Dampak positifnya untuk anak-anak gitu ya Kak. Ya mungkin dari teman-teman yang belajar bersama tanpa membeda-bedakan itu
pastinya tumbuh rasa empati, tumbuh rasa saling menghargai, tumbuh hal-hal yang positif dari teman-teman difabel dan non difabel, dan terutama untuk teman-teman difabel pastinya dampak positifnya itu merasakan bahwa diterima, merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka dan teman-teman lainnya. Dan untuk teman-teman non difabel mungkin dampak positifnya bisa saling menghargai gitu ya Kak, tidak membeda-bedakan dan mungkin bisa saling bekerja sama gitu walaupun ada beberapa hal yang terbatas gitu. Oke, baik. Kita mungkin ke telepon dulu ya. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Selamat siang. Terputus. Nomor 2 ya, nomor 2. Oke, selamat siang Pro 1. Halo. Pro 1, selamat siang. Selamat siang Pro 1. Ya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana? Iya, Pak, dengan Dokter Rahmawati bisa Pak? Dengan Dokter Ramawati di mana? Maksudnya di mana? Di Palembang atau di mana? Lokasinya? Sebentar Bapak. Heeh. Saya lihat dulu ya. Ini wait, Pak. Oke, biar kita tahu titik jangkaunya di mana ya, atau di Palembang, Banyuasin, Prabu Muli mungkin. Oh gitu, memang banyak ya Pak. Ini sih Palembang Pak. Oh, Palembang. Oke, silakan Ibu Dokter Rahmawati. Ada yang mau ditanyakan terkait topik kita hari ini bersama rekan-rekan dari Rumah Disabilitas Palembang? Enggak sih Pak, mau tanya jadwalnya aja. Jadwal apa tuh? Dokter Rahmawati. Dokter Rahmawati. Jadwal seminar pendidikan kah? Jadwal ini? Jadwal program dari RDP mungkin? Boleh, di kapan Pak? Oke, silakan Rizka. Oh. Jadi kalau untuk jadwal seminar pendidikan Hari Nasional yang akan diadakan besok tanggal 24 Mei itu di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kalau untuk tempatnya itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Oke, ada Baik, lagi Bu terima Rahma? kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Oke, wah ternyata ada yang notice ya. Ada yang notice program dari Rumah Disabilitas Palembang. Mudah-mudahan nanti Bu Ramawati bisa join, dan juga bisa andil dalam program tersebut. Oke, kita ke Rizka lagi. Rizka tadi sampai mana ya? Oke, tadi ini ya dampak positif ya. Dampak positif yang dirasakan ketika anak-anak belajar tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan. Nah, kalau menurut Korea lagi, kira-kira masyarakat saat ini sudah cukup memahami belum tentang pentingnya lingkungan inklusif ini? Untuk sekarang dari tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah sangat banyak masyarakat yang peduli sudah dengan teman-teman difabel, dengan lingkungan inklusif. Karena dari tahun-tahun sebelumnya pun yang isu-isu disabilitas, isu-isu ketidaksetaraannya yang tinggi, tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada. Oke, masih sebenarnya masih ini ya, masih perlu ditingkatkan lagi ya. Iya benar. Ditingkatkan lagi untuk untuk aware lagi terhadap hal tersebut. Kita ke Rizka lagi, Rizka boleh? Nah, kalau menurut Rizka sendiri sebenarnya bentuk dukungan yang paling dibutuhkan nih dari masyarakat untuk membantu perkembangan teman-teman disabilitas ini seperti apa nih Kak contohnya? Dukungan dari masyarakat itu yang pertama suportif ya. Kalau misalkan kita melihat teman-teman disabilitas kayak kita tuh jangan langsung didiskriminasi kalau mereka nih nggak bisa harus ditolong gitu. Karena beberapa anak teman-teman disabilitas itu mereka merasa nggak perlu dibantu karena masih bisa sendiri, terutama kan Kak Ali karena mereka jarang banget dimintain tolong. Jadi mungkin kalau kita dukungannya itu melihat aja kalau misalnya mereka memang membutuhkan bantuan baru kita tolong gitu. Oke, kita izin ke telepon lagi ya. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Pro 1. Dengan siapa di mana? Dengan Udin, Pak Udin di mana Pak Udin? Kilometer 18. Di KM 18. Silakan Pak Udin, saat ini kami lagi bersama dengan rekan-rekan dari Rumah Disabilitas Palembang. Iya. Ini yang saya tanyakan untuk ini kan di rumah disabilitas pendidikan ya. Kenapa? Ada tempat pendidikan, maksudnya sekolah atau di situ ya? Tempat pendidikan?
Ya, di rumah disabilitas itu Mbak. Oke. Apa cuman formalitas Mbak. Ini. Oke, atau cuman base camp. Kasus ini kan tadi kan dari tadi masalah tentang pendidikan kan. Itu ada pendidikan, mungkin ada pendidikan untuk formalnya, untuk apa? Belajar apa dia nama itu, untuk belajar formulanya Pak. Macam itu belajar supaya kita mengikuti program inklusi itu Pak. Oke. Ini, Pak, ya. Dapat dipahami Rizka? Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak Udin. Nanti dijawab sama Rizka ya. Iya, terima kasih. Baik, yuk. Jadi mungkin maksud Pak Rudin tuh di RDP ya. Kita tuh ada fasilitas pendidikan apa mungkin kayak. Iya. Ya kalau di RDP sendiri itu kan kita merupakan organisasi. Jadi sebuah organisasi yang untuk menampung bakat-bakat dari teman-teman disabilitas. Kalau untuk masalah pendidikan mungkin kita seperti mengadakan perayaan seminar ini, seminar merayakan hari pendidikan. Jadi kalau untuk fasilitas pendidikan dari rumah disabilitas itu mungkin bukan fokus dari kita kayak, karena kita itu kan sebuah organisasi aja untuk menyuarakan teman-teman disabilitas, apa yang dibutuhkan dari teman-teman disabilitas mungkin kita bisa suarakan terutama ke pemerintah itu. Kalau Oke. fokus untuk pendidikan mungkin lebih fokus ke pemerintah ya. Pemerintah. Terutama dinas pendidikan, di mana kita memerlukan para pendidik yang lebih banyak untuk membantu teman-teman disabilitas metode pembelajaran seperti apa yang dimaksudkan Kak Kori tadi. Iya, oke. Ya sebenarnya ini bukan sekolah ya. Bukan sekolah, bukan bukan sekolah, yayasan. bukan untuk menampung misalkan bisa bersekolah di RDP, bukan. Tapi ini benar bentuk organisasi yang menyuarakan hak-hak yang sebenarnya bisa didapatkan ya dari rekan-rekan disabilitas lainnya juga. Oke Pak Udin, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Dan kalau misalkan untuk lebih jelas lagi, silakan bisa datang langsung ya. Kemana nih? Kalau untuk sekarang sekretariatannya kita masih belum ada Kak ya. Oke. Jadi masih mencari dan juga mungkin ada misalnya di notis nih dari pemerintah terutama Amin. boleh memberikan, kami soalnya sudah mengajukan audiensi beberapa ke gubernur dan wali kota juga untuk memfasilitasi kami tentang sekretariatan, karena kan melihat di mana ini sudah banyak antusias dari teman-teman juga untuk join ke dalam rumah disabilitas ini kan gitu. Oke, tapi kalau untuk jadwal misalkan kumpul gitu, ada? Misalkan berapa minggu sekali? Ada kami kumpul itu 3 bulan sekali untuk evaluasi. Evaluasi. Biasanya di mana? Kami mengadakannya biasanya di tempat, kalau rapat biasa itu kami di kafe. Oh, di kafe. Ataupun yang nggak memberatkan teman-temannya, kita mencari biasanya kan di dinas-dinas kayak untuk meminjam tempat, tapi karena sekarang lagi efisiensi anggaran semua, jadi kami mencari tempat di halaman-halaman seperti kami kemarin di Pakri mengadakannya juga. Oke. Halaman seperti itu. Biar lebih terasa keakrabannya ya, Iya. kalau di alam terbuka gitu. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya dari kedua narasumber kita untuk kedua penelpon tadi ya. Oke, nah kita ke siapa lagi? Ke Korea lagi ya. Ke Korea lagi. Nah, jadi untuk Korea, harapan untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia ini seperti apa nih Korea? Harapan kedepannya semoga pendidikan inklusif lebih meluas lagi, lebih banyak sekolah-sekolah inklusif yang ada khususnya di Palembang dulu, baru mungkin setelah di Palembang udah banyak Kak, mungkin se-Indonesia nanti semoga kedepannya sekolah inklusif makin banyak lagi dan makin banyak juga masyarakat yang aware sama pendidikan inklusif dengan kesetaraan, dengan perbedaan gitu. Oke, itu benar. Kalau untuk Ali? Masih aman ya. Nah, jadi kalau untuk Ali sendiri harapan nih sama Ali seperti pertanyaan Korea tadi. Jadi untuk harapan Ali terhadap RDP ini sendiri nantinya seperti apa nih Ali? Harapannya RDP ini yang kedepannya sebagai organisasi yang besar, Amin. yang bisa yang lebih benar lagi anggotanya lebih dilirik oleh pemerintah kita. Amin ya Allah. Karena ini organisasi ini bagus banget bagi aku, karena kita di RDP ini. Karena enggak anak-anak muda yang peduli dengan isu disabilitas. Karena bagi aku, ya harusnya lebih bisa lagi harap ke depannya
dikenal di mata dunia. Amin ya Allah, amin amin amin. Mudah-mudahan semuanya terrealisasikan ya. Oke, pokoknya semuanya tidak terlepas dari kerja keras rekan-rekan dari RDP itu sendiri. Nah, kalau untuk Rizka, harapan nih Kak, harapan terhadap perkembangan organisasi RDP ini sendiri ke depannya gimana Kak? Kalau harapannya mungkin lebih dilirik lagi dengan para aktivis ataupun pemerintah ya terutama untuk membantu, karena kan kita menyuarakan teman-teman disabilitas juga. Adapun beberapa banyak komunitas-komunitas disabilitas yang lainnya juga untuk ikut berkolaborasi ataupun tidak membedakan sesama komunitas disabilitas sendiri. Oke, nah kalau untuk pesan sendiri untuk generasi muda saat ini agar lebih peduli dan juga ikut mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, ini apa nih Kak pesannya? Pesannya jangan membeda-bedakan, terutama kayak kita tuh kan kalau menciptakan lingkungan yang suportif dan menyuarakan hak-hak teman kan, berbuat baik itu kan pasti kita merasakan hal yang puas juga karena melakukan hal yang kebaikan. Untuk pesannya mungkin anak-anak muda tuh sekarang karena teknologi udah canggih juga, karena kita bisa mencari info-info dari disabilitas kan bisa melihat rumah disabilitas Palembang. Kalau FOMO untuk hal baik seperti ini tuh nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, sangat diperbolehkan ya. Sangat diperbolehkan gitu. Oke, Korea ada yang mau ditambahkan? Pesannya untuk generasi muda? Boleh, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih awam atau masih bingung disabilitas tuh apa aja, atau disabilitas tuh kegiatannya apa aja sih, atau apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman disabilitas, mungkin boleh banget dicek di Instagram Rumah Disabilitas Palembang, karena juga dari teman-teman RDP ini tiap minggunya akan posting beberapa konten yang membahas tentang fakta-fakta disabilitas. Oke, nah tadi udah disinggung nih sama Korea. Jadi untuk para generasi muda juga yang ingin yang tertarik bergabung bersama dengan organisasi dari RDP ini sendiri, gimana nih caranya Rizka? Caranya kita membuka open recruitment ataupun open anggota baru itu setahun sekali. Biasanya diadakan di awal tahun. Kemarin kami mengadakannya di bulan Februari sama Maret. Dan itu sekarang sudah penutupan anggota baru ya. Dan mungkin kalau mau mengikut kegiatan kita, nanti kita open volunteer di Hari Disabilitas Internasional, di mana itu kan event terbesar kita setahun sekali. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih ingin memiliki kesempatan bergabung, mungkin bisa di volunteer nanti. Oke, jadi silakan dimanfaatkan ya untuk kesempatan tersebut. Kapan lagi kita bisa ikut andil, berkontribusi, berbuat hal kebaikan untuk diri kita sendiri juga nantinya. Baik, terima kasih Rizka, Korea dan juga Ali. Luar biasa sekali obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, sangat membuka wawasan sekali dan juga memberikan edukasi terhadap Pilih pribadi dan juga mungkin seluruh para pendengar yang saat ini lagi monitor kita juga. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah monitor dari pukul 10 hingga saat ini, dan juga para pemirsa kita juga yang sudah menonton live streaming kita di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPPRRI Palembang, Rizka, Ali dan juga Korea. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang gak kalah keren lagi ya. Oke, baik. Pokoknya kami akan terus memberikan informasi terkait apapun perkembangan dari RDP ini, karena insya Allah RDP ini akan hadir setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu untuk membersamai kita dengan topik-topik menarik terkait ruang disabilitas dan juga inklusi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Ruang Disabilitas dan juga Inklusi bersama dengan rekan-rekan Rumah Disabilitas RDP Palembang atau Rumah Disabilitas Palembang. Dan juga pendengar bisa kita ambil kesimpulan terkait topik yang sudah kita bahas bersama dengan ketiga narasumber, bahwasanya harapannya tentunya pendidikan inklusif ini tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun. Karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, lingkungan yang nyaman, fasilitas yang memadai, serta dukungan dari guru, keluarga, dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Semoga semakin banyak sekolah yang membuka ruang belajar yang ramah dan juga bisa menerima perbedaan sebagai kekuatan, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dengan percaya diri, mengembangkan potensi mereka dan juga meraih cita-cita yang mereka impikan. Karena pada dasarnya pendidikan yang layak adalah hak semua anak tanpa terkecuali.
terkecuali. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 11 nanti kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga dan akan kami lanjutkan kembali serangkaian Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi, kanal informasi.